Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurdin waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa mawlana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada segenap anak-anakku kelas 10 Madrasah Aliyah yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan sehingga kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran secara online dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan sahabat beliau kelak di yaumul qiyamah. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum kegiatan pembelajaran pada siang hari ini kita mulai, marilah kita buka pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah tadi, kegiatan pembelajaran pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Untuk presensi, silakan anak-anak bisa menulis di kolom komentar nama dan nomor urut. Kita awali kegiatan pembelajaran pada siang hari ini dengan kita mendengarkan lagu nasional. Setelah kita mendengarkan lagu nasional tadi, semoga kecintaan kita kepada tanah air Republik Indonesia ini semakin kuat. Karena dengan kita cinta tanah air, itu sama artinya kita sudah mencintai agama kita, yaitu agama Islam. Selanjutnya, untuk pembahasan pada pembelajaran siang hari ini, kita akan mengupas tentang kebijakan-kebijakan Khulafaur Rasyidin, yang tentunya anak-anak kemarin sudah membahas sedikit tentang Khulafaur Rasyidin. Dengan pembelajaran ini, kita harapkan anak-anak mengetahui sejarah tentang Khulafaur Rasyidin dan memahami kebijakan-kebijakan apa yang diterapkan oleh para khalifah pada waktu itu untuk masyarakatnya, baik untuk masyarakat yang beragama Islam maupun yang beragama non-Islam. Dari kebijakan-kebijakan itu tentunya akan ada dampak yang baik dan tidak baiknya. Nah, dari pembelajaran ini nanti kita bisa diskusikan tentang kebijakan-kebijakan apa saja yang menguntungkan bagi masyarakat yang beragama Islam maupun yang beragama non-Islam. Selain itu, kita bisa mengidentifikasi pengaruh dari kebijakan tersebut terhadap masyarakat baik yang beragama Islam maupun yang beragama non-Islam. Baiklah anak-anakku, sebelum kita masuk ke pokok pembahasan pada siang hari ini, anak-anak bisa melihat di layar handphone atau layar monitor anak-anak semuanya. Di situ ada 2 buah gambar. Di situ menggambarkan tentang masyarakat pada waktu itu ketika khalifah atau para Khulafaur Rasyidin memimpin mereka. Di situ ada beberapa masyarakat di pantai, ya. Di situ ada juga beberapa masyarakat yang berada di pasar. Bagaimana keadaan mereka pada waktu itu ketika dipimpin oleh
Khulafaur Rasyidin. Nah, nanti anak-anak bisa mendeskripsikan dari gambar tersebut, kemudian dituangkan dalam 1 atau 2 halaman sebagai tugas pada hari ini. Baiklah anak-anakku semuanya, dari beberapa gambar yang sudah anak-anak perhatikan tadi, kira-kira ada yang perlu ditanyakan atau tidak? Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, maka materi akan Bapak lanjutkan, yaitu seputar tentang sejarah Khulafaur Rasyidin. Jadi setelah wafatnya Rasulullah SAW, maka kepemimpinan umat Islam menjadi kosong pada waktu itu. Maka beberapa sahabat yang dekat dengan Rasulullah SAW, baik itu Abu Bakar As-Siddiq dan beberapa sahabat lainnya, merundingkan siapa yang pantas untuk dijadikan pengganti Rasulullah SAW sebagai khalifah pada waktu itu. Setelah para sahabat bermusyawarah untuk mencari siapa yang pantas untuk menggantikan Rasulullah SAW, maka diputuskanlah bahwa Abu Bakar As-Siddiq lah yang pantas menjadi pengganti Rasulullah SAW untuk memimpin umat Islam dan untuk menyebarkan dakwah Islam berikutnya. Setelah disepakati oleh para sahabat bahwasanya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang pantas menggantikan posisi Rasulullah SAW untuk memimpin umat Islam dan menyebarkan dakwah Islam ke seluruh penjuru Jazirah Arab, tidak mudah bagi Abu Bakar As-Siddiq. Di masa-masa awal pemerintahan beliau, banyak sekali pemberontakan yang dilakukan oleh para kaum murtadin, karena pada waktu itu setelah Rasulullah SAW wafat, tidak sedikit dari umat Islam yang kembali kepada agama nenek moyang mereka. Banyak di antara mereka yang murtad, keluar daripada agama Islam. Nah, dari beberapa kelompok inilah yang menjadikan pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sedikit tergoncang karena banyaknya pemberontakan yang dilakukan oleh kaum murtadin. Maka Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menyerukan kepada umat Islam, khususnya para pengikut beliau, untuk bersama-sama memerangi kaum murtadin ini. Maka terjadilah peristiwa perang pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang dikenal dengan Perang Ridho. Perang Ridho itu merupakan perang untuk melawan para kaum murtadin yang memberontak kepada kekuasaan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Selain memerangi para kaum murtadin ini, di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq juga memerangi para kaum yang enggan membayar zakat. Karena setelah wafatnya Rasulullah SAW, banyak sekali umat Islam yang mengentengkan pembayaran zakat pada waktu itu. Setelah 2 tahun pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian kekuasaan beliau digantikan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, kemajuan Islam sangatlah pesat. Di masa Khalifah Umar bin Khattab, Islam mampu mengalahkan Romawi dan Persia, sehingga kekuasaan Islam semakin luas di Jazirah Arab. Di masa Khalifah Umar bin Khattab pula, beliau mengesahkan yang namanya ketentaraan, kepolisian, dewan kehakiman, juga membentuk dewan pengawas pasar, juga Baitul Mal. Dan di masa Khalifah Umar ini memang benar-benar Islam sangat berjaya. Tidak hanya umat Islam, bahkan non-muslim pun mendapatkan kebijakan yang sangat menguntungkan bagi mereka.
Setelah selesai masa kekuasaan Khalifah Umar bin Khattab, kemudian beliau digantikan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Siapa yang tidak kenal Khalifah Utsman bin Affan? Seorang yang sangat luar biasa dengan kekayaannya, juga kedermawaannya, yang mensedekahkan beberapa hartanya untuk perjuangan Islam. Selain itu, beliau merupakan menantu dari Rasulullah SAW yang berjuluk manusia yang mempunyai dua cahaya, karena beliau menikahi dua putri Rasulullah SAW. Di masa pemerintahan Utsman bin Affan, umat Islam sangatlah makmur dan sejahtera. Bahkan pada waktu itu umat Islam bisa haji sampai 10 kali. Luar biasa. Bahkan budak-budak itu dijual dengan seharga berat badannya. Jadi kalau berat badannya itu 50 kilo, dikalikan saja berapa harga pada waktu itu. Ini sangat luar biasa. Dan ini hanya terjadi pada kekuasaan Khalifah Utsman bin Affan. Selain itu, di masa Khalifah Utsman bin Affan ini beliau berhasil membukukan Al-Quran yang sekarang sering kita kenal dengan yang namanya Mushaf Quran atau Quran Utsmani, yang sampai sekarang ini masih kita baca setiap kita belajar mengaji, seperti itu. Di tahun pertama kekuasaan Khalifah Utsman bin Affan ini berjalan sangat lancar. Namun setelah periode kedua, banyak sekali pemberontakan yang dilakukan oleh segolongan orang-orang muslim karena ketidakadilan beliau dalam mengisi kursi jabatan pemerintahan. Beliau mengisi kursi jabatan pemerintahan itu sebagian besar adalah dari keluarga beliau. Maka dari segolongan umat itu ada yang tidak terima dan menuntut untuk mundurnya Khalifah Utsman bin Affan. Sampai akhirnya Khalifah Utsman bin Affan dibunuh oleh salah seorang budak pada waktu itu. Setelah Khalifah Utsman bin Affan wafat, maka kursi kekhalifahan diberikan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau merupakan sepupu Rasulullah SAW, juga menantu Rasulullah SAW yang dinikahkan dengan Siti Fatimah. Di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, beliau mencoba untuk meredam gejolak pemberontakan yang terjadi sejak kekhalifahan Utsman bin Affan, dengan beliau menarik semua kepala pemerintahan yang dibentuk oleh Khalifah Utsman bin Affan pada waktu itu, juga mengembalikan retribusi pajak tahunan di antara orang-orang Islam yang pernah diterapkan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib melakukan beberapa tindakan terhadap pemberontakan yang terjadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan, namun demikian pemberontakan tersebut masih saja muncul. Di antaranya yaitu dari Tolhah, Zubair, dan Aisyah. Mereka menuntut pembalasan atas kematian Khalifah Utsman bin Affan. Namun demikian, Khalifah Ali bin Abi Thalib tidak mau menanggapi akan hal tersebut. Maka terjadilah peperangan yang namanya peperangan Jamal. Karena peperangan Jamal ini terjadi di antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Siti Aisyah. Kenapa disebut perang Jamal? Karena pada waktu itu Siti Aisyah berperang dengan menggunakan unta. Dan di akhir kekuasaan Khalifah Ali bin Abi Thalib, umat Islam terpecah menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan umat Islam yang sangat mendukung pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang sekarang kita kenal dengan kaum Syiah. Yang kedua, kaum yang tidak setuju dengan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, juga tidak setuju dengan kekhalifahan Muawiyah. Ini yang kita kenal dengan namanya golongan Khawarij. Yang ketiga yaitu golongan yang
mendukung kekhalifahan Muawiyah. Baiklah anak-anak, demikian beberapa penjelasan yang Bapak sampaikan terkait kebijakan-kebijakan masa Khulafaur Rasyidin. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau belum jelas, bisa ditanyakan, silakan, bisa langsung atau melalui kolom komentar. Kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita simpulkan pembelajaran pada siang hari ini terkait kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Khulafaur Rasyidin. Jadi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh para khalifah atau Khulafaur Rasyidin ini memang benar-benar sangat menguntungkan, baik untuk umat Islam maupun untuk non-Islam. Terbukti bahwa pada masa kekhalifahan tersebut Islam bisa berjaya, bisa makmur, bisa meluas ke seluruh penjuru Jazirah Arab. Mungkin demikian yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang dinasti Umayyah. Jadi silahkan materi yang sudah Bapak share di grup WA bisa dipelajari terlebih dahulu. Nah, untuk tugas nanti anak-anak bisa mengisi LKS, juga mereview kegiatan pembelajaran pada siang hari ini di selembar kertas. Nanti bisa dikumpulkan langsung di kantor. Mungkin itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.